Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Forum Ekonomi Sirkuler tahun 2025 kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengurangi luapan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK mendorong penerapan ekonomi sirkuler, khususnya di sektor rumah tangga dan industri yang menghasilkan sampah kemasan. Pendekatan ini bertujuan mengubah pola konsumsi dan pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau 3R. Melalui strategi ini, masyarakat dan pelaku industri diharapkan dapat mengelola sampah sejak dari sumbernya, sehingga dapat mengurangi beban TPA dan memaksimalkan pemanfaatan ulang material yang masih bernilai guna. Hal tersebut disampaikan Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto dalam acara Sirkular Ekonomi Forum 2025 yang digelar di Arum Resto Kota Semarang, Rabu 16 Juli 2025. Widi menyampaikan bahwa komposisi sampah di Jawa Tengah masih didominasi oleh sampah organik, dengan proporsi mencapai 40%, disusul sampah plastik sebesar 20%, sisanya kertas serta karton. Menurutnya, tumpukan sampah tersebut sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar apabila dikelola dengan tepat, salah satunya melalui penerapan sistem ekonomi sirkular. Meskipun jumlah bank sampah di Jawa Tengah sudah cukup banyak, menurutnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga masih belum optimal. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat keberadaan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R sebagai ujung tombak dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mungkin sudah banyak bank sampah, tapi sampah-sampah organik ini masih banyak yang terbuang sampai ke TPA. Dan ini potensi sebenarnya, karena 50% adalah sampah organik. Dan itu bisa dikelola menjadi kompos misalnya, dan itu bisa dimanfaatkan di skala rumah tangga. Sehingga terkait dengan sampah-sampah yang anorganik yang sebenarnya bernilai ekonomi, ini saya kira sudah bisa dikembangkan di bank sampah. Dan kami berkomitmen untuk menambah jumlah bank sampah yang ada di Jawa Tengah, termasuk TPS 3R. Karena ini memang ujung tombak kita untuk pengurangan sampah. Selama ini ada di TPS 3R maupun di bank sampah. Tapi intinya kami sedang untuk meningkatkan jumlah TPS 3R di masing-masing wilayah. Karena kalau tidak ada TPS 3R, sampah dari rumah tangga langsung masuk ke TPA, maka umur TPA ini makin pendek. Dan ke depan kita sudah tidak lagi menggunakan TPA konvensional seperti misalnya sanitary landfill atau kontrol landfill ya. Kita akan nanti mulai ke open dumping udah nggak boleh, Mas. Jadi kita akan masuk ke TPST ya, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi sampah nanti diolah, apakah itu menjadi kompos, sebagian yang organik jadi kompos, yang anorganik saya kira bisa untuk jadi produk misalnya RDF yang nanti bisa menjadi bahan bakar substitusi di pabrik semen. Botol minum kemasan itu bisa dijual, termasuk kertas, koran itu bisa. Sebenarnya semua bernilai ekonomi, hanya tinggal mau kita mau nggak untuk melakukan pemilahan di pengelola kawasan itu wajib untuk mengelola sampahnya. Jadi yang dibuang ke TPA itu betul-betul hanya residu saja. Itu jangan sampai semua dibawa ke TPA semua, nanti akan memperpendek umur TPA. Itu sudah seperti itu. Tapi memang kita yang dorong adalah mereka juga bisa mendampingi masyarakat sekitar. Itu yang penting sebenarnya. Jadi tidak hanya terhadap produknya saja, tapi juga masyarakat sekitar perlu didampingi, perlu difasilitasi juga untuk upaya-upaya pengurangan sampah ini. Dari pembiayaan, pelatihan maupun kelembagaan. Pakar Ekonomi Lingkungan sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Prof. Amin Pujiati, mengatakan bahwa ekonomi sirkular dapat menjadi solusi pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Namun penerapannya masih terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat. Akibatnya sebagian besar limbah masih dibuang tanpa pengelolaan. Di sektor pangan, pendekatan yang paling banyak dilakukan adalah repurpose, yakni memanfaatkan kembali sisa pangan untuk tujuan lain. Kendala tersebut turut membuat implementasi ekonomi sirkular terkesan belum memberikan dampak yang signifikan. Padahal menurut Prof. Amin, ekonomi sirkular memiliki potensi dampak yang besar. Hal ini tercermin dari kontribusinya terhadap nilai tambah dalam data produk domestik regional bruto atau PDRB. Namun karena penerapannya belum merata, dampaknya secara spasial masih terlihat kecil. Sementara itu, Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partners atau CCEP Indonesia Armitanti Hanum Kasmito
mengatakan bahwa mekanisme pengelolaan sampah kemasan di perusahaan itu dimulai dengan upaya untuk mengumpulkan kembali plastik kemasan yang diproduksi melalui collection center yang dibangun di beberapa lokasi. Ada 36 collection center yang telah dibangun CCEP di Indonesia, 3 diantaranya berada di Jawa Tengah. Sepanjang 2024, CCEP berhasil mengelola 30.000 ton sampah plastik yang dikumpulkan melalui fasilitas collection center tersebut. Circular Economy Forum 2025 diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia bekerja sama dengan DLHK Jawa Tengah, serta didukung oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners atau CCEP Indonesia dan kawasan industri Wijaya Kusuma. Acara ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, asosiasi, serta kelompok masyarakat, untuk mendorong implementasi ekonomi sirkular yang berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah. Kedua, yang sangat penting adalah segera laksanakan di tingkat tapak masing-masing, bergerak bersama untuk mengurangi sampah, ya, supaya beban di TPA ini makin berkurang.